Alhamdulillah, kita bisa silaturahmi lagi. Allah kasih kesempatan untuk kita sama-sama saling belajar lagi, merendahkan ilmu lagi. Kalau Malang atau di Surabaya ya. Oke, ada Bu Eni yang ada di Malang. Masya Surabaya, Allah, Bun. semoga kemuliaan kebahagiaan. Oke, Pak Edi di Surabaya. Semoga kemuliaan kebahagiaan selalu tercurah kepada Bapak Ibu semuanya. Allah mudahkan lancarkan Amin, hajat-hajat Bapak amin. Ibu ya. Amin. Yang mungkin saat ini lagi kurang sehat, Allah angkat itu rasa kurang sehatnya. Yang lagi safar sambil menyimak ilmu ya. Masya Allah, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita awali ya kelas pada malam hari ini dengan membaca rangkaian A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah Bapak Ibu, tema malam hari ini adalah menarik banget. Yaitu apa Bapak Ibu temanya? Keajaiban Oke. OP meraih impian dengan mudah. Saya yakin Bapak Ibu di sini punya banyak impian ya. Bu Pipit impiannya apa nih? Suaranya belum terdengar. Pasti teman-teman banyak ini ya, punya impian ya, Masya Allah. Impiannya mungkin ada yang ke tanah suci atau apapun itu. Bu Pipit, contohnya apa nih impiannya? Yang pasti eh, ingin ke Baitullah, kemudian bersama dengan keluarga, Amin. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Amin, amin dalam ya waktu Rabbal dekat. Alamin. Oke, Insya Bu Allah. Pipit Surabaya ingin ke yang paling utama adalah ke Baitullah bersama keluarga gitu ya. Kalau Bu Eni apa nih impian yang terbesar nih yang ditulis di mungkin kalau punya apa impian itu di nomor satu itu. Bu Eni apa nih? Kayaknya sama deh. Sama deh ke Baitullah bersama keluarga. Oh, Kemudian enggak. Mbak Afi apa nih? Jodoh terbaik. Apa Mbak Afi? Satunya Amin. dan ke Baitullah Gimana Mbak bersama Afi? keluarga. Eh, iya, Amin. Rata-rata ke salah satunya Baitullah bersama jodoh terbaik keluarga. sama ini mau ke Baitullah bersama keluarga Ibu. Karena kan kemarin saya enggak ikut. Masya Allah, amin. Iya, Iya, nanti nanti Ibu ke sana lagi Mbak sama Mbak Itu Afi nanti ya. digubur itu.
Oke, kemudian Pak Edi, apa nih impian yang terbesar paling utama? Bahkan ditulis di nomor satu itu apa Pak Edi? Ingin ke Baitullah sekeluarga dan keliling dunia. Masya Allah, ingin ke Baitullah keluarga juga keliling dunia. Dan Oke, rezeki yang berlimpah kemudian, ruah. Masya Allah, amin amin. Budaman, Budaman tadi siapa ya? Tadi WA saya pakai nama. Oke, silahkan. Impiannya apa nih, Bun? Impiannya. Impiannya sama kejadian ke Baitullah. Iya, ke Baitullah. Kemudian, Masya Allah, senangnya nanti kita reuni sama-sama di Baitullah ya. Amin. 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 Kemudian Bu Rita, apa nih impian terbesarnya nih, Bu Rita? Assalamualaikum Dian. Waalaikumsalam, Bunda. Sederhana saja ingin ikut SKS 6 Bunda. Masya Allah, dalam terdekat itu SGS 6 di Jakarta ya. Success Goal Summit ketemu dengan Ustadz Nasrullah. Kemudian banyak ilmu yang Iya, didapat dari Ustadz Nasrullah gitu ya. Alhamdulillah. berkumpul Amin, dengan amin ya orang-orang Robbal yang Alamin. sepedasiat. Amin. Amin ya Allah. Ya, insya Allah ya Bunda Rita ya. Oke, ada Ri dari Ternate. Langsung ditodong nih. Impian terbesar dalam waktu dekat apa nih Ri? Ya, ingin umroh juga bareng keluarga, Mbak. Umroh juga bareng keluarga. Mana teman-teman dari Ternate belum masuk? Yuk. Lagi sibuk kali kayak lagi Iya, sibuk mereka lagi. lagi buat kue gitu Heeh. ya. Masya Allah. Hah? Baik, Bapak Ibu, senang dan bahagia sekali rasanya. Masya Allah, impian yang paling utama yang tertulis mungkin di buku impian Bapak Ibu adalah pergi ke Baitullah bersama keluarga. Nah, Bapak Ibu mau nggak nih tips-tips singkat ya, bagaimana kita itu bisa meraih impian ya, sesuai dengan ilmu di magnet rezeki yang sudah kita pelajari, tapi tidak banyak kita mengupasnya ya. Kali ini Masya Allah kita kedatangan seorang coach yang luar biasa banget ya Bapak Ibu. Beliau salah satu trainer di magnet rezeki, juga seorang ketua Korwil dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat ya Bapak Ibu. Kalau ada di grup SBMR, beliau juga ikut membina di dalam grup Dinar Khairul Razikin juga ya. Masya Allah Bapak Ibu, kita colek ya apakah Kostofan sudah hadir di sini. Halo, Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Oke, Dian. Gimana baik, kabarnya nih? selamat malam Coach. Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Kostofan gimana nih kabarnya nih? Ya, alhamdulillah luar biasa. Dahsyat ya, Oh, seperti itu. dahsyatnya harus Alhamdulillah. pakai loncat Coach gitu ya. Saya pakai sarung soalnya. Kalau loncat Oh, nanti Ya, ya, ya. ya loncat. Pundakmu ya. Masya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, seneng banget nih Coach. Teman-teman nih, Masya Allah Luar impiannya biasa ini ya. istriku ngono ya. Lu kayak buana sih. Impian teman-teman, Masya Allah, luar biasa ya. Mereka pingin ke Baitullah. Nah, saya itu ngamatin ya, bukan ngamatin ya. Kemarin Kostofan pergi hajinya itu, Masya Allah, bener-bener secara ajaib ya. Nggak pakai biaya. Kalau kita pergi haji tuh, kalau reguler sekarang sudah berpuluh-puluh tahun ya Bapak Ibu. Furda pun ataupun Haji Plus tuh juga sama. Kita mesti bayar yang luar biasa banget ya banyaknya. Tapi Kostofan, Masya Allah, cering gitu ya Bapak Ibu. Tiba-tiba langsung haji furoda tanpa masa tunggu, tanpa keluar biaya, bahkan dikasih sangu gitu ya. Pasti kita semua juga pingin seperti itu ya, Alhamdulillah. Juga beliau pastinya banyak banget keliling dunia. Selain saya, beliau ngikutin Bapak Ibu. Saya keliling dunia, beliau ngikutin juga. Kebalik ya Coach. Masya Allah. Nah, kali ini Bapak Ibu, Masya Allah, kita bisa menyimak tuh sedikit pesan-pesan ya. Ini sedikit aja ya Coach ya. Nanti kalau dikeluarkan banyak, nanti nggak penasaran lagi. Karena salah satu ilmu kita harus penasaran dan terus mau belajar gitu. Silakan Coach Taufan. Ya, oke Bu Dian dan teman-teman semua, terima kasih banyak ya pada malam hari ini. Senang dan bahagia bisa berjumpa dengan kawan-kawan semua ya. Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa
wa nasta'dihi wa na'udzubillahi min sururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah, Allah yang maha tinggi dan meninggikan kita semua, Allah yang maha kaya dan mengayakan kita semua, Allah yang maha mulia dan memuliakan kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian terima kasih banyak, Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita akan sharing lah sebenarnya ya, sharing, berbagi ya buat teman-teman semua. Tadi juga saya sudah mendengarkan impian-impiannya, Masya Allah. Semoga Allah memudahkan ya, semoga Allah muluskan semua, izinkan semua impiannya, law of projection-nya Allah kabulkan seperti itu. Amin. Saya izin keluar, anak kebetulan rewel, terima kasih. Ya nggak apa-apa. Ya, mau ngomong apa tadi ya? Ya nih, Masya Allah ya, sudah hadir ada berapa orang nih? 33 orang ya, pembelajar luar biasa. Ini ada Pak Edi. Pak Edi di Suprapto Ya, di Gun. Surabaya. Ya, Pak nggak bosan, Pak? Aduh, kemarin kita baru ketemu ya, Pak ya, 2 hari ya. Iya, ketemu kemarin. Masya Allah, sekarang malam ini belajar lagi ya, bareng-bareng. Oke ya, Alhamdulillah. Ya, teman-teman, ibu bapak semua, jadi apa namanya ya tadi sampaikan oleh Bu Dian. Alhamdulillah saya bersyukur sekali ya bisa melaksanakan haji kembali, haji yang kedua ya. Jadi bagi saya itu haji itu adalah sebuah miracle. Bagi saya itu haji itu adalah sebuah keajaiban. Ya kan? Mungkin buat Bapak Ibu itu bukan sebagai hal keajaiban, tapi bagi saya pribadi haji itu adalah keajaiban ya. Haji saya yang pertama termasuk haji saya yang kedua juga. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sharingkan malam ini nanti bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua ya. Tapi sebelum itu, ini sudah ada yang kenal saya belum ya? Kok kenal banget sih Bu Dian? Kalau tak kenal Dia maka memperkenalkan lagi, Coach. kalau tak kenal maka ta'aruf gitu ya, seperti itu. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya buka profil dulu teman-teman, profil di PowerPoint ya. Bismillah. By the way, suara saya terdengar jelas ya? Ya, aman. Jelas ya? Aman, aman. Udah jelas. Oke. Bu Eni, terima kasih banyak. Bu Eni Dwi Tami. Bu Asmain juga udah kenal Coach, Masya Allah. Terima kasih Mbak Dian sudah dikenalkan saya ke teman-temannya. Oke ya, teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dian tadi, saya seorang certified trainer magnet rezeki ya. Jadi Bu Dian ini teman-teman itu adalah senior saya ya. Nah, ini ada telepon masuk, mohon maaf ya, bentar. Saya nggak bisa terima teleponnya ini. Bentar ya teman-teman, tadi lagi mesan GoFood. Bentar nih saya balas dulu GoFoodnya kalau saya nggak bisa terima teleponnya. Bentar ya. Sebentar ya, sebentar. Mohon maaf mengganggu. Oke, Bapak Ibu, silahkan share di grup ya untuk ajak teman-temannya yang lain. Mungkin mereka tenggelam itu apa chatnya seperti itu. Oke, lanjut Semoga lagi. Mohon maaf. Tadi pesan GoFood gitu ya. Ini sekarang segala sesuatunya dimudahkan banget. Oke, ini tadi sudah dikenalkan ya. Nama saya Taufan Dibrizalil. Saya seorang certified trainer marketing rezeki. Bu Dian ini adalah senior saya. Saya banyak belajar dengan beliau
ketika belajar mengisi magnet rezeki, ya beliau mendampingi saya ya sampai saat ini, masya Allah ya. Jadi saya masih banyak belajar sekali. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga, saya seorang wakil resmi gitu ya, wakil resmi daripada Dinar Khair Rozikin. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Dian, kita tuh membina teman-teman berbarengan belajar mensiarkan sunnah, dinar dan lain sebagainya. Tadi Bu siapa tadi ya yang pingin ke SGS 6 ya? Bu siapa tadi? Ya, insya Saya, Allah. Hah? Saya Burita. Ustadz. Oh, Bu Rita, Masya Allah. Oh ya, Bu Rita ini ada WA ya, Bu. Kadang-kadang tuh kalau saya di WA tuh suka numpuk WA-nya. Nanti saya lihat. Sepertinya kalau saya nggak diingetin lagi. Ada WA ya, Bu ya? Nanti coba saya buka. Mohon maaf, Bu Rita. Nah, insya Allah, Bu Rita, ya, nanti juga bisa kita ketemu lagi di SGS 6 ya. Amin, Saya amin, juga amin. bersyukur sekali juga dengan Bu Dian ya. Jadi termasuk LOP kita juga itu bisa jalan-jalan secara gratis. Bukan gratis sih, dibayar dengan prestasi lah ya. Kita udah ngikutin 9 kali ya, Bu Dian ya. SGS 5, bahkan masuk 6 ya. Alhamdulillah ya. 6 lah ya, udah dengan yang Iya, semua Jakarta SGS ya. mulai dari awal. Ya. Masya Allah ya. Iya. Kita juga berharap teman-teman juga sama. Terus juga jalan-jalan ke luar negeri itu insya Allah nanti yang terbaru ini adalah Malaysia ya, Januari 2025. Nah, itu impiannya Mbak Iya. Dian, LOP dia itu pingin bisa ke Turki, Masya Allah, pingin bisa ke Jepang, pingin bisa naik kapal pesiar, pingin bisa ke Malaysia, tuh Allah wujudkan semua Bapak Ibu. Ya, luar biasa LOP-nya dia gitu, LOP-nya Bu Dian. Jadi sekarang itu apapun yang diinginkan, ketika sudah tahu caranya itu insya Allah mudah, tinggal diulangin. Nah, siapa kira-kira di sini yang pingin belajar gitu kan ya, bahwa LOP-nya itu akan bisa dilakukan dan bisa diulangi. Ada nggak di sini yang pingin belajar, yang pingin tahu? Katakan saya atau sampaikan nanti di chat. Oh, Saya. ya Pak Edi, insya Allah Pak Edi ya. Nanti kita Saya. akan lanjut lagi, ini Pak Edi ini pembelajar memang gitu. Insya Allah ya Pak Edi, kalau Pak Edi sudah tinggal mengulangi polanya, caranya, insya Allah akan bisa ya. Seperti Amin, itu. amin. Oke, banyak ya, boy, semuanya pingin ya, semua pingin LOP-nya bisa terulang, bisa diulangin lagi. Nah, saya lanjut ya, selain itu, bentar dulu. Bentar, ini agak ada sedikit ya. Bentar ya, ini GoFood-nya nggak tahu alamatnya. Dulu lagi pesan makanan nih. Iya. Bentar ya, Mak. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Tadi ketika ditanya impian Bapak Ibu apa nih yang paling besar, yang paling utama, ada yang rata-rata ke Baitullah ya, karena Burita kemarin baru pulang dari Tanah Suci ya, bersama ibundanya. Bapak Ibu lainnya juga sama, Masya Allah, impiannya ingin ke Baitullah bersama keluarga. Seperti itu. Dan insya Allah ya ketika kita memahami ilmunya, insya Allah kita praktekkan ya Bapak Ibu. Mohon izin ada chat masuk nih. Oke, Mbak Dian, sorry. Ada yang... Teman-teman, mohon maaf. Tadi sebelum ngisi itu lagi pesan GoFood. Oke ya. Oke, monggo Coach. Lagi boleh ya, ini profil saya ya, seperti itu tadi sudah disampaikan juga. Saya tidak perlu panjang lebar menuliskan profil saya ya, seperti itu. Nah, teman-teman di sini kan sebagai penganut ya, pembelajar ilmu magnet rezeki, ini juga keluarga saya ya.
Saya bersyukur dan senang sekali bisa mengenal ilmu magnet rezeki, begitupun juga dengan anak-anak kami, keluarga kami. Banyak sekali kita mengalami keajaiban ya. Salah satunya yang paling saya sukain ya. Dan ini juga ilmu yang paling menjadi keajaiban di magnet rezeki itu adalah law of projection. Begitu juga dengan impian-impian anak-anak saya gitu ya. Saat ini yang pertama itu sudah selesai S2-nya di Inggris, sekarang tinggal di Inggris. Kemudian anak saya yang kedua juga sekarang studi lagi di Perancis. Anak ketiga saya itu di Pasuruan, di Dalwa, di Bangil ya. Seperti itu. Nah ini mereka-mereka ini hampir semua itu adalah law of projection mereka Bapak Ibu. Ya, impian-impian mereka seperti itu. Nah, jika bicara tentang secara ekonomi, ya bagi saya ini ya nggak mudah gitu kan ya. Nah, bagi saya itu nggak masuk di akal, nggak masuk di logika gitu. Ya, karena kalau untuk membiayain anak ini, mereka studi di luar negeri itu, saya secara pribadi itu ya tidak ada sampai kemampuan seperti itu kan. Background saya itu adalah seorang pendidik gitu ya, guru. Teman-teman kalau tahu yang di sini berprofesi sebagai guru kan tahu ya, sebagai guru itu ya gajinya itu kan gede sekali, besar banget gajinya itu ya. Kurang lebih rata-rata guru tuh gajinya 2 koma lah, sama seperti saya itu 2 koma juga ya. Tanggal 2 udah koma maksudnya gitu. Nah, senang dan bahagia sekali gitu bisa mengenal magnet rezeki. Bicara tentang magnet rezeki itu kan berarti bicara tentang sebuah keajaiban gitu ya. Nah, apalagi teman-teman itu udah penganut, pengamal ya. Ini kan semua udah belajar magnet rezeki kan? Ya udah pastilah ya. Ya, kalau bicara tentang magnet rezeki itu adalah bicara tentang keajaiban. Bicara tentang keajaiban itu kata kuncinya, kata rahasianya kan cuma satu, ya. Apa ini? Percaya. Seperti itu, ya. Itu adalah kunci rahasianya. Jadi, kalau teman-teman, sahabat semua ingin keajaiban, ingin impiannya, ingin segala sesuatunya, ya kan? Allah wujudkan semua dan sebagainya. Ya, kata kunci terakhirnya ya mesti percaya, ya. Mesti sangka baik sama Allah. Nah, seperti itu sebenarnya kunci rahasianya. Kita tadi pengen punya impian nih, ya kan? Pengen punya impian, saya pengen bisa umroh, bisa haji, pengen keliling dunia, ya seperti itu. Pengen segala sesuatu hajat apapun, ya itu bisa Allah kabulkan, mudahkan. Nah, yang namanya magnet rezeki itu adalah bicara tentang keajaiban. Insya Allah impian-impian Bapak Ibu itu saya hakul yakin, ya akan bisa terwujud. Nah, hanya kan proses terwujudnya itu ada dua tuh. Proses terwujudnya ada dua. Pertama, proses terwujudnya memang membutuhkan proses. Misal nih, saya pengen haji nih, gitu ya. Bapak Ibu tuh daftar tuh haji. Apakah haji reguler, haji plus reguler, atau haji furoda misalnya seperti itu. Ya kan? Maksud saya secara proses akan terwujudkan tergantung gitu. Ya. Kalau ada biayanya seperti itu, pada tahun ini Bapak Ibu bisa berangkat haji. Itu adalah sunatullah proses. Yang kedua, Bapak Ibu daftar tuh haji. Dengan daftar tunggu katakanlah 10 tahun. Bapak Ibu akan bisa berangkat haji dengan waktu 10 tahun. Pasti setiap impian Bapak Ibu itu akan terwujud. Nah, tapi kalau sudah bicara magnet rezeki kan bicara keajaiban, benar nggak sih? Ya, keajaiban tuh kita akan percaya gitu kan ya. Maka keajaiban itu akan hadir. Seperti itu. Saya ini pengen haji nih. Waduh, kok haji nih daftar tunggunya 10 tahun, saya nggak pengen nih. Saya pengen lebih cepat nih. Saya pengen 2 tahun nih, saya pengen setahun. Tiba-tiba, suddenly, Pak berduduk, itu Bapak Ibu bisa berangkat 1 tahun kemudian. Nah, itu yang dikatakan keajaiban gitu kan. Atau tiba-tiba ada saja Ibu diberangkatkan haji, diberangkatkan umroh, dan lain sebagainya. Nah, itulah keajaiban. Jadi, bicara keajaiban itu adalah bicara tentang sebenarnya tentang sunatullah ya, seperti itu. Nah, kalau dalam magnet rezeki, keajaiban tuh hanya bisa terjadi ya di dunia apa? Di dunia kuantum. Ya benar Bu Daman. Walaupun Bu Daman hanya ngucapin, saya bisa membacanya dalam dunia kuantum saya. Benar ya, dunia kuantum. Nah, seperti itu. Nah, dunia kuantum itu adalah dunia yang sunatullah juga. Dunia realita juga dunia yang sunatullah ya, seperti itu. Nah,
bicara tentang hal itu, bicara tentang impian dan sebagainya itu adalah bicara tentang konsep dari jurus magnet rezeki yang namanya law of projection ya. Seperti Bu Sofi nih, impian saya tahun 2025 ini daftar tunggu haji bersama suami dipanggil tahun 2026. Mungkin daftar tunggunya 20 tahun, ya kan? Pengen dipanggil 2026. Nah, gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, ngaji bareng bersama Ustadz Nasrullah di SGS 6. Masya Allah, amin. 3, 5 paket dinar luxury. Masya Allah. 4, closing berpaket-paket dinar KR. 5, umrah bersama keluarga dengan cara Allah yang terbaik ya. Saya suka itu ya. Yang keenam, meneruskan bangunan rumah lantai 2. Wah, banyak sekali nih Bu Sofi ini keinginannya. Nggak apa-apa ya. Nah, hal-hal yang begitu tuh terkait dengan salah satu apa nih yang namanya rumus atau jurus magnet rezeki. Apa itu? Law of projection ya. Nah, yang hari ini malam ini saya akan sharing gitu ya. Bagaimana keajaiban sebuah law of projection itu memudahkan impian-impian kita. Ya. Jadi saya suka mengatakan law of projection tuh ya kenapa sih ada rahasia? Ya memang sebenarnya ada rahasianya. Nah, ya rahasia ini kadang-kadang teman-teman tidak sadari. Ya. Seperti itu. Nah, saya akan lanjut ya. Ini gambarnya terlihat jelas ya, teman-teman? Jelas ya? Nah, dalam kehidupan kita juga sebenarnya ini, jadi law of projection ini adalah hukum proyeksi. Apa sih projection? Apa sih proyeksi? Proyeksi itu kalau dalam definisinya itu mengartikan memprediksikan, memperkirakan, menggambarkan. Ya. Jadi sesungguhnya law of projection itu menggambarkan, menggambarkan, memprediksikan atau memperkirakan, ya kan? Segala sesuatunya berdasarkan informasi yang ada saat ini. Jadi kayak sebuah laptop tuh. Laptop tuh sumber informasi apapun ada di situ. Kemudian proyektor itu adalah alat untuk memprediksikan, alat untuk meneruskan, alat untuk menggambarkan apa-apa yang ada dari laptop. Ini kan Bapak Ibu nih khatam ini kalau soal ini rumusnya ya kan, materi ini. Yang dipancarkan ke layar, yang dipancarkan ke screen. Seperti itu. Maka apa-apa yang muncul di screen, di layar itu, gitu ya, itu adalah hasil dari laptop. Segala informasi yang ada di laptop. Nah, di layar itu atau screen itu, ya, itu hanya gambaran. Kalau Mbak Dian tuh bilang itu hanya realitas sekunder, ya, diabaikan saja. Realitas sekunder atau kedua abaikan saja ya memang ya kita harus abaikan gitu kan ya, artinya itu kenyataan yang kalau saya katakan itu adalah kenyataan yang semu. Kenapa? Karena yang di layar itu sesungguhnya bukan kenyataan yang sesungguhnya gitu kan, dia hanya pantulan, dia hanya gambaran, dia hanya proyeksi dari sebuah laptop, informasi apapun yang ada di laptop. Layar itu nggak bisa dirubah, teman-teman hafal nih ya. Makanya memahami ilmu law of projection, rahasia ini hukum ini itu harus dipegang erat, harus benar-benar dipahami bahwa yang di layar itu adalah pancaran, itu adalah gambaran yang dipancarkan oleh alat proyektor untuk memproyeksikan dari sumber aslinya di laptop. Laptop adalah gambaran yang asli, layar hanya gambaran semu atau sekunder saja, kenyataan-kenyataan yang kedua yang sekunder. Boleh nggak kita abaikan? Sesungguhnya mestinya kita abaikan. Mana yang kita utamakan? Yang di laptop. Karena yang di laptop itulah sumber informasinya. Nah, kita pun sama, dalam kehidupan kita pun sama, gitu ya. Bahwa sesungguhnya Allah tuh sama tuh menciptakan kita dengan sangat sempurna, gitu ya. Kita juga ada yang namanya laptopnya, ada juga yang namanya proyektornya, ada juga yang namanya screen-nya atau layarnya. Jadi teman-teman sahabat semua, sesungguhnya kehidupan kita itu adalah sebuah proyeksi. Sama seperti laptop. Ya, sama seperti laptop, cara kerjanya sama, ya. Ada informasi apapun yang masuk yang ditampung oleh otak, yang ditampung oleh laptop. Jadi otak itu boleh kita katakan laptop, kemudian itu dipancarkan dengan proyektor. Nah, proyektor yang memancarkan itu adalah pikiran kita, perasaan kita. Seperti itu. Pancaran-pancaran dari laptop, ya, melalui proyektor, melalui pikiran dan perasaan kita itu ditampilkan ke layar, ke screen, ya. Nah,
Sama pikiran-pikiran kita itu yang terpancarkan setiap hari, ada 60.000 pikiran terpancarkan setiap hari yang tanpa kita sadari, ya, terus-menerus, ya, secara fokus, maka lama-kelamaan itulah yang digambarkan di layar. Nah, layar dalam kehidupan kita ini namanya nasib, ya, seperti itu. Layar dalam kehidupan kita ini nasib. Nah, nasib ini sebenarnya sama seperti layar kan? Dia adalah realitas sekunder, realita yang kedua. Di mana realita utamanya? Di mana kenyataan yang utamanya? Kenyataan yang utama ya yang ada dalam laptop, yang ada dalam otak, pikiran, dan perasaan kita. Otak sebagai sumber informasinya. Ya. Pikiran perasaan itu adalah proyektor yang memproyeksikan. Seperti itu. Nah, pikiran-pikiran yang terpancarkan itu akan menjadi sebuah nasib. Nah, nasib ini sama seperti layar, nggak bisa dirubah. Bagaimana cara rubahnya? Rubahlah di laptop. Bagaimana cara rubahnya? Rubahlah di pikiran-pikiran dan perasaan Anda. Maka di Magnet Rezeki, kita belajar tentang pikiran-pikiran yang positif. Perasaan-perasaan yang positif. Supaya apa? Supaya nasib kita itu juga menjadi positif. Nasib kita itu bisa berubah ketika kita ubah pikiran kita. Jadi sama seperti apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Ya, Mahatma Gandhi itu menyampaikan seperti ini. Apapun yang menjadi belief, metaprogram, karakteristik Anda, pengalaman-pengalaman Anda, keyakinan-keyakinan Anda, itu akan berubah menjadi sebuah pemikiran. Nah, dari hasil pemikiran itu, maka muncullah sebuah tindakan. Tindakan bisa dalam sebuah kata-kata. Maka kenapa di Magnet Rezeki kita belajar tentang disiplin kata. Ya, tindakan-tindakan yang sifatnya positif. Maka tindakan-tindakan itu, ya, menjadi sebuah, kata-kata itu akan menjadi sebuah action, menjadi sebuah tindakan. Ya. Nah, tindakan-tindakan itu akan menjadi sebuah habit, kebiasaan. Tindakan-tindakan yang selalu muncul menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan-kebiasaan yang selalu muncul itu akhirnya melekat ke dalam diri kita, menjadi DNA kita, menjadi karakter kita, menjadi value dalam diri kita. Seperti itu. Dan akhirnya value itulah yang mencerminkan menjadi tujuan akhirnya, yaitu nasib kita. Orang yang biasa bangunnya terlambat, gitu kan ya, sampai di kantor terlambat, pasti oleh bosnya, karyawannya, teman-temannya, itu pasti nasibnya akan nggak bagus gitu loh. Gajinya mungkin nggak naik-naik, karirnya mungkin nggak naik-naik. Seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin dalam pemikiran dia di awalnya, juga nggak apa-apa kok, saya juga nggak naik gaji, nggak apa-apa, yang penting gajiku cukup. Bisa jadi seperti itu. Jadi nasib itu justru muncul ada karena dari pikiran-pikiran kita di awalnya. Ya. Nah, itulah prinsip kerjanya namanya law of projection. Ya. Jadi kita udah belajar juga gitu kan ya. Nasib ini muncul kata Mahatma Gandhi karena sumbernya itu adalah dari pemahaman, keyakinan, belief kita yang ada di pikiran kita, di otak kita, di pengalaman kita, di apapun latar belakang kita, ya. Termasuk dengan pikiran, perasaan, dan spiritual. Nah, kalau teman-teman pahamin pikiran, perasaan, dan spiritual ini kita belajar Magnet Rezeki, ini adalah tidak nampak, ya kan gitu, tidak tampak. Dia masuk kepada non fisik, kemudian alam bawah sadar. Maka ada 60.000 pikiran, perasaan yang selalu terpancarkan itu bekerja pada dimensi alam bawah sadar yang kita tidak sadari, ya. Nah, itu masuk dalam dimensi yang namanya dunia kuantum atau teori-teori kuantum bekerja lah, di mana itu vibrasinya sangat tinggi. Sementara nasib, karakter, kebiasaan itu adalah dia tampak, fisik, ya, alam sadar. Newtonian, maksudnya Newtonian ini berlakulah hukum fisika, hukum di fisik. Jadi Newtonian ini hukum fisik, ya, nampak dia. Seperti itu. Nah, yang nampak ini vibrasinya rendah. Sementara yang tidak tampak ini vibrasinya tinggi. Berlaku hukum istilahnya dunia kuantum. Yang tampak ini namanya realita. Kenapa? Dia nampak, dia terlihat. Nah, segala sesuatu yang terlihat itu vibrasinya, getaran energinya tidak besar. Yang tidak terlihat justru vibrasinya tinggi. Jadi seperti tadi yang dikatakan bahwa layar, nasib itu adalah realita, kenyataan yang sekunder. Kenapa kenyataan sekunder? Karena dia tampak, karena dia vibrasinya tidak tinggi. Kenyataan yang nampak itu, layar itu, nasib itu muncul karena dari hal yang tidak nampak. Ya.
Seperti itu, dari hal-hal yang tidak nampak. Nah, hal-hal yang tidak nampak ini bekerjanya pada dimensi kuantum, ya. Kenapa? Dan dia memiliki vibrasi yang sangat tinggi. Ya, getaran-getaran energinya sangat luar biasa sekali. Nah, maka yang perlu kita pegang Bapak Ibu untuk memahami konsep law of projection, ya, memegang bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita itu ada dua realita. Realita yang nampak, ya, dan realita yang tidak nampak. Nah, realita yang nampak itu adalah dunia kenyataan. Nasib itu seperti layar, screen. Dia tampak, tapi dia nggak bisa diubah. Dia tidak punya kemampuan untuk mengubahnya. Maka dianggap adalah realita yang kedua, sekunder. Dia tampak. Dan kemudian ada realita yang lain, yaitu realita dunia kuantum, dunia yang tidak tampak. Pikiran, perasaan, spiritualitas itu masuk kepada dimensi dunia kuantum yang tidak tampak. Dan itu adalah realita yang utama, yang penting, yang pertama. Ya, sementara yang nampak ini realitas sekunder yang kedua. Yang namanya kedua ya bukan hal yang utama lah. Nah, ini yang mesti teman-teman pahami bahwa ketika kita memahami tentang teori law of projection, hukum law of projection, ya, dunia kuantum, dunia realita itu melekat, tidak lepas. Seperti itu. Ya. Jadi semoga bisa dipahamin. Nah, oleh Pak Anas itu digambarkan begini Bapak Ibu, terkait dengan dunia kuantum dan dunia realita. Bahwasannya dunia realita itu apapun yang nampak, alam semesta, tubuh kita, diri kita, benda-benda di sekitar kita, itu namanya dunia realita. Dunia yang nampak. Fisik. Berlaku hukum Newtonian, hukum fisika. Ya. Hukum kebendaan. Seperti itu. Tapi dia energinya, vibrasinya, getarannya itu rendah. Sementara dunia kuantum itu dia nggak nampak, ya, dan vibrasinya luar biasa tinggi. Secara sains, ya, saya menjelaskan di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, kelas yang berbeda. Secara sains itu bisa dibuktikan bahwasannya ada itu dunia kuantum. Kenapa itu kuantum itu muncul? Ya karena hukum fisika yang fisik, yang kebendaan, yang klasik, kita katakan klasik, atau hukum Isaac Newton, itu nggak bisa ngejawab fenomena sesuatu, apakah ini benda, apakah ini bukan. Sehingga dikatakan kuantum. Kuantum itu tak nampak, tapi memberikan dampak. Nah, di Al-Quran secara sains bisa dibuktikan. Begitu di Al-Quran, di hadis itu menunjukkan hal yang sama, teman-teman Bapak Ibu. Ya, banyak sekali, ya. Seperti di surat Hud ayat 118, Hujarat ya ayat 13. Kemudian hadis juga. Kemudian Al-An'am juga 38. Misalnya di Al-An'am 38 tuh tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat yang juga seperti kamu. Artinya sama. Ya. Seperti itu. Jadi kenapa akhirnya muncul istilah satu, sama, dan terhubung, ya? Itu nanti bisa dijelaskan Bapak Ibu secara ilmiah. Seperti itu. Ya. Sehingga nanti Bapak Ibu akan paham gitu kan ya, apa sih sebenarnya satu, sama, dan terhubung. Ya. Apa sih sebenarnya dunia kuantum itu? Nah, dunia kuantum itu adalah dunia keajaiban. Saya bilang dunia percepatan. Seperti itu. Kenapa dikatakan dunia keajaiban? Ya karena dipercepat. Karena di dunia kuantum itu semuanya satu sama terhubung. Sementara di dunia realita itu dia tidak terhubung. Nanti akan berlaku hukum fisika. Ya, seperti itu. Kalau di dunia keajaiban, dunia kuantum, berlakulah hukum kuantum. Ya. Maka dalam dunia kuantum itu semuanya satu, sama, dan terhubung. Nah, ini juga saya suka menggunakan firman Allah yang ini ya, surat Al-Maidah, untuk menjelaskan satu, sama, dan terhubung. Atau di hadis Nabi juga yang sangat terkenal ya. Nah, di Al-Maidah 32 itu kurang lebih artinya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena dia berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Nah, ini menjelaskan tentang satu, sama, terhubung. Ya.
Dalam hadis yang lain, jika seseorang mukmin disakiti, itu ibarat seperti batang tubuh yang semuanya terasa sakit. Ya, itu loh. Itu yang menjelaskan sebenarnya dunia kuantum, ya, satu sama terhubung. Atau dalam Al-Zazalah namanya dunia kuantum atau subatomik, itu namanya zaroh. Fama ya'mal misqala zaroh, gitu kan. Jadi segala sesuatu kebaikan sebesar zaroh. Nah, sebesar zaroh ini tuh adalah energi yang paling halus, yang paling kecil sekali. Kalau dulu kita diartikan, tapi sekarang udah nggak ada, sekecil biji sawi, karena nggak memahami, nggak menemukan arti yang sesungguhnya. Setelah sekarang diartikan itu adalah energi yang paling halus, karena kecil. Zaroh itu kecil banget. Kalau dalam dunia sains itu namanya kuantum. Dalam Islam di agama itu namanya zaroh, seperti itu. Ya, nah Al-Maidah menjelaskan hal yang sama, satu sama terhubung. Bahwa nanti di dunia kuantum itu, zaroh itu semuanya satu sama terhubung. Kenapa Allah katakan sebesar zaroh pun, ya gitu ya, kebaikanmu akan dibalas karena satu sama terhubung. Seberat apapun kejahatanmu juga akan mendapatkan hal yang sama. Ya, teman-teman bisa dipahami. Jadi tentang dunia kuantum, dunia realita itu adalah hal yang nyata. Realita itu nampak. Kuantum itu sesungguhnya ada gitu, tapi tak nampak. Nah, jadi kenapa Masya Allah, tabarakallah tuh Pak Nas tuh menggambarkan rahasia dunia kuantum, tentang dunia kuantum, dunia realita itu menurut saya sangat smart banget. Ya, mudah sebenarnya dipahamin kalau kita pahamin ya. Jadi dalam dunia realita itu, kenapa sih dunia realita itu yang nampak ya Bapak Ibu? Dunia realita itu kalau bisa kita katakan itu adalah seperti tadi proyektor yang menggambarkan di layar, ya, di screen. Itu adalah realita yang kedua, sekunder. Jadi sesungguhnya dunia realita ini ada realita yang sekunder. Kalau Bu Dian suka mengatakan abaikan saja. Abaikan saja apapun kenyataannya, ya. Gitu. Abaikan saja apapun kenyataannya. Tapi yang tidak mudah, kita itu hidup dalam kenyataan. Dunia kenyataan, ya. Nah, jadi dunia realita itu ibarat seperti ini ya. Apapun yang ada yang nampak, sekecil apapun, sehalus apapun yang nampak sampai ke subpartikel yang paling halus, itu masih dikatakan dunia realita. Nah, dunia realita itu kenapa digambarkan oleh Pak Nas seperti ini? Ya, satu bentuk, ada garis begini, garis gini, garis gini. Ini menggambarkan tentang hukum-hukum fisika, realita. Apa itu hukum realita? Hukum realita itu maka berlakulah dimensi ruang, dimensi waktu, dimensi jarak. Maksudnya gimana? Katakanlah ini satu bentuk kubus ini, tiang-tiang ini adalah ruang. Saat ini saya ada di Balikpapan, ya. Bu Indah itu anggaplah di Surabaya. Itu namanya ruang atau tempat. Yang ujung ini Balikpapan, yang ujung ini adalah Surabaya. Ya, ketika ada dimensi ruang, dimensi tempat ini, maka berlakulah jarak. Kan ada jaraknya nih, dari ujung A ke ujung B. Katakanlah begitu. Ketika berlaku jarak, maka berlakulah waktu, dimensi waktu. Saya kalau mau secara realitanya mau ke Surabaya itu butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Karena ada jaraknya. Kenapa ada jaraknya? Karena ada dua tempat yang berbeda. Itu realita. Itulah sunatullah, itulah proses secara sunatullah. Itu namanya dunia realita. Kenapa dunia realita tidak ada keajaiban? Ya karena berlaku proses sunatullah. Yang ada ruang, ada waktu, ada jarak. Nah, sementara dunia kuantum, ya, itu digambarkan seperti ini. Semuanya satu, menyatu, kesatuan, tidak ada jarak. Kenapa aja tidak jarak? Karena tidak ada jarak, maka dimensi waktu, dimensi ruang itu nggak relevan, nggak ada lagi. Ya, nggak relevan tuh ruang waktu. Kenapa? Karena ada satu kesatuan. Yang dikatakan satu sama terhubung. Itu dunia kuantum. Ya, nah dunia realita dan dunia kuantum itu semua tidak terpisah, melekat jadi satu kesatuan dalam kehidupan kita. Ini akan berbicara secara ilmiahnya, akademiknya panjang Bapak Ibu, ya panjang. Butuh waktu 4 jam sampai 5 jam lah untuk menjelaskannya, untuk bisa memahami itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin keajaiban, pegang kuat yang namanya dunia kuantum. Kenapa? Karena di dunia kuantum itu nggak berlaku yang namanya jarak, waktu, dan ruang. Seperti itu. Ya. Salah satu teori yang menarik dari Albert Einstein, seorang fisikawan modern, ya,
Seperti itu, dia mengatakan dengan teorinya namanya teori relativitas. Nah, itulah adalah teori-teori tentang kuantum. Segala sesuatunya di dunia kuantum itu relatif. Ya, seperti itu. Dan ini sunatullah juga. Kenapa sunatullah? Karena ini memang ada. Ya, seperti itu. Maka hanya keajaiban itu terjadi di dunia kuantum. Kenapa terjadi? Itu nggak ada lagi jarak. Nggak ada lagi jarak. Ya, kenapa nggak ada jarak? Ya karena tidak ada ruang. Kenapa nggak ada ruang, nggak ada jarak? Maka juga nggak ada waktu. Kalau dunia kuantum ini mana ruangnya? Ini satu kesatuan. Mana jaraknya yang nggak ada? Mana waktunya yang nggak ada? Maka dikatakan dengan satu sama terhubung. Sehingga apapun keajaiban hanya terjadi di dunia kuantum. Gitu. Ya. Nah, bicara tentang dunia kuantum, pikiran, perasaan kita itu bekerja pada dimensi dunia kuantum kan tadi. Sementara nasib yang nampak kenyataan itu dunia realita. Yang dimana tuh nggak ada keajaiban. Kenapa nggak ada keajaiban? Karena ada proses waktu, ruang, dan jarak. Kenapa di dunia kuantum tidak ada? Ya karena tidak berlaku hukum-hukum fisika. Maka berlakulah hukum kuantum. Nah, pikiran, perasaan, spiritualitas, gitu ya. Ibu bapak hafal yang ini kan? Itu adalah berlakunya cara kerjanya prinsip-prinsip kuantum. Maka ketika kita punya pikiran-pikiran yang tidak baik, misal nih, hutang, tidak punya uang, hidup susah, maka udah pasti tuh oleh pikiran, oleh laptop akan dipancarkan tuh ke proyektor memancarkan ke layar, ke screen, sesuai dengan apa yang ada di laptop. Apa yang ada di laptop? Pikiran yang tidak baik, hutang, tidak punya uang, hidup susah. Maka yang terjadi apa? Hutang, tidak punya, hidup susah. Itu rumusannya. Maka ini yang Bapak Ibu harus pahamin. Gitu. Ya. Dan pikiran ini bekerja di dunia kuantum, maka dunia kuantum itu akan mempercepat. Sehingga hutang Bapak Ibu tidak akan pernah selesai. Tidak punya uang akan bertambah-tambah tidak punya uang. Kenapa? Karena pikiran-pikiran tidak baik yang selalu kita jaga. Nah, padahal rahasianya gimana? Rahasianya, ya jagalah menjadi pikiran yang selalu baik. Walaupun secara realitanya kita nggak punya uang, tapi ya ini realita kenyataan ini, nggak punya duit. Bagaimana kita mau ngubah realitanya? Ya rubahlah sumber informasinya. Di mana itu? Ya, yang ada di pikiran kita, yang ada di perasaan kita. Kenapa nggak kita ubah yang kita pancarkan saja dengan saya punya duit. Walaupun realitanya nggak punya duit. Saya pengen keliling dunia. Maka yang kita lakukan adalah memancarkan pikiran-pikiran yang selalu baik. Ya, uang banyak, punya duit, keliling dunia. Maka insya Allah yang terjadi seperti itu. Kan rumusnya begitu kan ya? Law of projection. Bagaimana impian-impian mau tercapai? Jaga itu. Pancaran-pancaran pikiran-pikiran kita yang selalu baik. Jaga itu dimensi dunia kuantumnya. Ya. Kalau kita berpikiran tidak baik, maka dunia kuantum juga akan bekerja dengan sangat cepat. Dipercepat juga. Pikiran-pikiran tidak baik akan bertambah-tambah tidak baik. Begitupun jika pikiran kita selalu baik, maka yang terjadi adalah kebaikan seperti itu. Nah, ini ada kesimpulan akhirnya, bahwasannya Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semua, dunia kuantum itu ada. Yakinlah bahwa dunia kuantum itu bukan dunia khayalan. Dan yang kita pahamin, dunia kuantum itu adalah dunia keajaiban. Kenapa dikatakan dunia keajaiban? Karena tidak berlaku lagi hukum fisika. Ya, di mana dimensi waktu, dimensi ruang, dimensi jarak, nggak ada. Nggak relevan lagi. Sehingga dikatakan semua satu sama terhubung. Ya, secara sains, ilmiah dibuktikan. Secara spiritualitas juga, ilahiyah dibuktikan. Dengan firman Allah yang menjelaskan tentang keberadaan dunia kuantum itu ada. Seperti itu. Maka ketika Bapak Ibu melakukan law of projection, memancarkan apapun, ya, maka jagalah dunia kuantum. Ya, karena kalau kita tidak memahami dunia kuantum, nggak akan terjadi itu keajaiban. Maka saya katakan tadi, impian Bapak Ibu akan tercapai, cuma nanti tercapainya dengan dua proses. Prosesnya secara realita berarti berlakulah hukum proses. Ada waktu, ada jarak, ada ruang. Tapi yang mau kita inginkan, ya, itu nggak berlaku tuh waktu, ruang, dan jarak. Berarti masuklah ke dunia kuantum. Yang tadinya 10 tahun, coba mau kita tarik menjadi keajaiban, kita percepat menjadi 2 tahun. Ya, maka pahamin dunia kuantumnya. Seperti itu. Dalam bahasa sederhananya di kelas dunia kuantum, saya jelaskan, dunia kuantum itu bahasa sederhananya
Bahasa mudahnya adalah husnuzon billah. Sangka baik sama Allah. Ya, ya Allah, saya pengen haji. Gitu ya tadi Bu ini sudah daftar haji 2026 gitu kan ya Bu Sofi ya. Impian saya tahun 2025 ini daftar tunggu haji bersama suami, dipanggil tahun 2026. Nah, dipanggil tahun 2026 ini harus kuat nih sangka baiknya sama Allah. Jangan lihat di realita. Ya kan? Jaga tuh nanti energi kebahagiaan. Supaya apa? Supaya nanti LOP-nya bisa terpenuhi. Wah, benar-benar akan terjadi keajaiban. Maka gini Bapak Ibu, ya kan? Ketika semua pikiran dan perasaan, ini kan teman-teman udah hafal nih ilmu ini sebenarnya kata. Cuma saya mau ngingatin lagi, ketika semua pikiran dan perasaan sudah baik. Nah, pikiran dan perasaan sudah baik ini dimensi kerjanya dunia kuantum bagaimana kita selalu positif thinking, positive feeling, itu ibarat seperti tanah yang subur. Maka apapun keinginan kita, ya, hajat, impian, harapan, ya itu seperti biji tanaman yang ketika dijatuh ke tanah yang subur itu akan tumbuh dengan cepat. Ini sunatullah, itu rumusannya begitu. Iya kan? Seperti itu. Maka ketika orang yang belum memahami konsep law of projection, saya katakan konsep law of projection ya, karena Bapak Ibu semua pengamal ilmu magnet rezeki, hatam belajar ilmu magnet rezeki, bahwa pikiran-pikiran yang terpancar itu ada yang baik, ada yang buruk. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang buruk gitu kan. Lebih banyak yang tidak positifnya. Ingat, bahwa setiap pikiran itu adalah doa. Aku sesuai prasangka hambaku. Seperti itu. Setiap doa Allah kabulkan. Itu kan Bapak Ibu hatam tuh. Hafal, tahu ya. Nah, kenapa saya jelaskan seperti ini? Ketika kita tidak memahami konsep law of projection, ya, Bapak Ibu bukan tidak mengenal ilmu magnet rezeki gitu ya, maka pikiran-pikiran yang tidak positif itu ibarat seperti tanah yang tandus. Impian apapun bukannya tidak tumbuh, tumbuh Bapak Ibu. Cuman tumbuhnya dalam dunia realita, butuh proses tetap. Misalnya Bu Sofi, daftar tunggunya 30 tahun. Ya, seperti itu. Tapi dalam kenyataannya, dia masih ada kegalauan di perasaan, di pikirannya. Dia nggak akan bisa menarik itu hajinya ke 2026. Nanti hajinya sesuai sunatullahnya. Kapan? 30 tahun lagi. Dia akan haji. Dia akan haji. Ini seperti itu maksudnya. Ya. Tapi ketika orang sudah memahami konsep law of projection, konsep dunia kuantum, maka apapun pikiran perasaan itu ibarat seperti tanah yang subur. Sehingga keinginan-keinginan hajat, LOP-nya, goal-nya, dream-nya, impiannya, ya, yang tadinya Bu Sofi itu daftar tunggunya 30 tahun, dia pengen tarik itu menjadi 2026. Nah, cara menariknya gimana? Ini yang dijaga. Pikiran, perasaan yang selalu positif. Kenapa? Karena pikiran yang perasaan yang selalu positif ini itu dimensi kerjanya dunia kuantum. Dunia kuantum itu dunia yang dipercepat. Pikiran yang tidak positif sama dimensi kerja dunia kuantum. Tapi dia yang tidak positif dipercepat juga. Maksudnya dipercepat apa? Dipercepat sesuai dengan prasangkanya yang tidak positif. Aduh, rasanya tidak mungkin 30 tahun. Nggak mungkin ini 2026. Karena saya daftar tunggu 30 tahun. Maka yang terjadi 30 tahunnya. Bukan 2026. Berbeda yang memahami konsep dunia kuantum, memahami dunia rahasia law of projection. Daftar tunggunya 30 tahun, tapi dia punya sangka baik sama Allah. Pikirannya baik, perasaannya baik. Insya Allah Allah wujudkan 2026. Maka impian itu terwujud di 2026. Itu aja yang dijaga sebenarnya. Ya. Nah, memang yang sangat tidak mudah itu adalah menjaganya. Ya. Mengulangi polanya. Kalau kita tidak bisa mengulangi, tidak memahami polanya, maka nggak akan mudah itu mengkreat. Padahal ini sebenarnya sifatnya sunatullah. Ilmiah banget. Pola-pola LOP itu kan ilmiah, bisa dijelaskan ilmiah sekali. Dunia realita, dunia kuantum ilmiah. Maka ketika itu ilmiah, itu bisa diulangin. Ya, seperti rumusan matematik gitu. 1 tambah 1 ya 2. Nggak akan berubah, itu ilmiah namanya. Itu sunatullah. Tapi bisa nggak 1 tambah 1 menjadi 5? Bisa. Ya, seperti itu. Dan itu juga sunatullah. Artinya bisanya itu ada campur tangannya Allah gitu. Ya, seperti itu. Nah, campur tangannya Allah dalam kehidupan kita itu adalah pada tataran dimensi dunia kuantum. Seperti itu. Nah, ketika saya memahami pola ini, Bapak Ibu, saya lakukan tuh. Ya, waktu itu saya cerita tentang law of projection, saya cerita, saya pengen tuh, saya menulis 2009 gitu ya. 2009
Saya menulis saya ingin haji, seperti yang Bapak Ibu tulis tuh impian-impiannya. Maka nanti setiap impian, setiap goal, setiap apapun, kalau bisa itu ditulis, catat, ya. Saya menulis tuh di whiteboard di kamar tuh, saya tulis. Waktu itu sempat ada saya foto, waktu itu pakai BlackBerry, nah handphone tuh udah nggak tahu lagi, udah lama gitu, sehingga nggak punya dokumentasinya. Saya tulis tuh, LOP saya. Waktu itu zamannya Law of Attraction, menarik gitu kan ya, segala sesuatunya. Saya tulis tuh 2011. Waktu itu saya belum paham polanya, tapi saya selalu menceritakan impian saya, yang rupanya ini menjadi titik balik, oh ini toh pola saya, ya. Saya tidak daftar Bapak Ibu 2009 untuk mau haji 2011 itu kenapa? Karena Balikpapan itu 2011 itu 7 tahun tunggunya. Bagi saya, aduh lama banget bayar 23 juta, tunggunya 7 tahun. Saya berharap saya tetap bisa berangkat 2011. Tapi ketika itu 2011, Haji Plus, ya Haji Plus itu daftar tunggunya 2 tahun. Dan biayanya paling murah itu adalah 150 atau 75 jutaan lah. Saya nggak punya duit Bapak Ibu. Jadi keduanya saya tidak daftar. Begitupun sampai kejadian di 2011, saya juga tidak pernah ngoyo bahwa saya akan bisa berangkat. Ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya ada rahasianya kenapa seperti itu yang kadang-kadang kita tidak memahamin ya. Dan saya tidak pernah tahu ya di mana perusahaan saya di mana saya bekerja selama kurang lebih 14 tahun gitu ya. Perusahaan telco itu diakuisisi oleh Qatar. Artinya perusahaan itu yang dipegang oleh Singapura, Indonesia Singapura, itu dibeli oleh Qatar. 2011 itu. Ya. Dan saya nggak pernah tahu di 2009, kalau perusahaan di mana saya bekerja itu akan diakuisisi. Siapapun nggak akan pernah tahu. Ya. Kemudian oleh Qatar itu, kita, oleh manajemen perusahaan diberikan pilihan. Silakan ngikutin, lanjut lagi, tetap boleh lanjut ya dengan manajemen yang baru. Atau ini ada tawaran nih. Ya, Anda pingin pensiun dini. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saya ngambil pensiun dini Bapak Ibu. Ya, yang duitnya tuh Masya Allah, itu adalah pensiun dini yang terbaik sampai saat ini. Perusahaan itu namanya Indosat. Ya, Indosat banyak melakukan penawaran pensiun dini sekarang gitu ya, untuk biasalah mengurangi dan sebagainya, menambah mengganti itu biasa ya dalam bisnis. Tapi 2011 itulah yang terbaik. Seperti itu. Mereka alumni teman-teman saya mengatakan, waduh, beruntung kamu Man ya 2011 itu pensiunnya paling baik. Yang sekarang-sekarang ya kurang baik lah kompensasinya. Nah, dari uang pensiun itulah Bapak Ibu saya bisa berangkat haji 2011. Siapa yang tahu? Caranya Allah itu selalu ajaib. Maka sangka baiklah sama Allah. Caranya Allah itu selalu luar biasa. Selalu ajaib. Saya bukan mak berdosa dan tiba-tiba, oh kau pergi haji. Enggak, ada prosesnya. Rupanya di balik itu ada prosesnya. Prosesnya apa? Perusahaan di mana saya bekerja itu diakuisisi. Di 2011, saya pribadi tidak tahu, manajemen tingkat level atas juga tidak tahu. Nah, ketika ditawarkan itu, ambil pensiun dini, disitulah saya ngambil, karena ada duitnya. Dari duit itu, Bapak Ibu, saya bisa berangkat. Saya tidak pernah tahu, bahkan di 2011. Kalau akan saya bisa dapat duit banyak, karena saya tidak pernah tahu. Kalau perusahaan itu akan mau diakuisisi. Saya tidak pernah tahu kalau ada tawaran-tawaran pensiun dini. Kan tidak pernah tahu. Dan berangkatlah saya, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Dan saya paham akhirnya polanya. Ketika memahami lagi pola magnet rezeki, pola-pola itu LOP namanya law of projection, kalau dulu namanya law of attraction. Bedanya apa? Law of attraction itu kadang-kadang meniadakan Tuhan. Tapi kalau law of projection itu berdasarkan hadis. Aku sesuai prasangka hambaku. Nah, prasangka hambaku ini menggambarkan prediksinya seperti proyektor. Maka jagalah prasangka yang baik. Nah, ketika saya haji 2011, saya juga punya prasangka yang baik saja. Saya insya Allah akan berangkat. Saya nggak pernah mikirin duitnya dari mana. Maka ini pula yang saya lakukan terus. Akhirnya bisa umroh berkali-kali. Saya bukan pensiar Baitullah. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa berumroh sesuai keinginannya. Ya, dengan keluarga, dengan siapapun. Ya, kalau Pak Nas tuh sudah 40 kali lah ya. Dia ceritakan terus. Ya, saya masih belum lah. Tapi semoga dengan saya menceritakan ini, Allah mudahkan lagi untuk umroh ya. Semoga juga ibu bapak juga sama seperti itu. Nanti kita akan bisa pahamin kenapa sih Pak Anas selalu menceritakan LOP-nya. Rupanya itu rahasianya. Nah ini dia yang menarik rahasianya. Kemudian tuh dia sudah paham LOP-nya, dia sudah paham rahasianya. Maka kita ketika paham rahasianya, ketika paham LOP-nya, polanya, itu tinggal diulang-ulang aja Bapak Ibu.
Saya pengen ini jadi Bapak Ibu. Saya pengen ini jadi Bapak Ibu. Saya pengen ini jadi Bapak Ibu. Karena tahu rahasianya. Namanya rahasia. Kenapa magnet rezeki ada rahasianya? Tapi begitu sudah tahu rahasianya, udah tahu tuh ilmunya kan gitu. Nah, saya berapa kali keliling ya. Ini salah satu bagian LOP saya. Di LOP saya yang namanya negara-negara ini ada semua Bapak Ibu dan Allah wujudkan tuh. Dan Allah wujudkan banyak gitu. Ini yang ke Jepang nih. Saya bawa buku saya. Ini ke Jepang saya sudah kedua. Ini berangkat bareng Bu Dian ya dapat LOP-nya. Saya suka lihat tuh LOP-nya. Mas Sofan ini LOP-ku. Nah, wah dia buat gini. Nanti mungkin Bu Dian akan bisa cerita. Wah kejadian itu. Ya menarik ya. Ini juga ke Cina dan sebagainya. Ke Mesir beberapa kali lah saya ke Mesir ini. Ya kan. Palestina saya pengen lagi ke Mesir deh. Bisa lah insya Allah ke Mesir lagi nanti ya, yakin. Ini ke Turki mana Jordan ya, ini ke Turki bersama keluarga dan saya sudah berapa kali ke Turki ya. Ini ke Pakistan ya seperti itu. Ini saya lanjut saja ya, ini ke Korea lagi waktu itu baru-baru. Ini ke Nepal ya seperti itu. Alhamdulillah ya bisa keliling di Nepal, kemudian ke Abu Dhabi. Ini udah berapa kali Abu Dhabi, kemudian Dubai. Nah ini yang naik cruise ya. Saya sengaja tampilkan saja karena saya belum pernah naik kapal pesiar Bapak Ibu. Saya punya impian. Dulu waktu masih kuliah itu naiknya kapal pelni. Ya Allah, kasihan banget. Sekarang impian itu terwujud ya masih ada hotelnya, ada fasilitasnya itu aja gitu ya. Nggak ada yang lain, kapal mah podo. Kemudian habis dari situ kita ke Vietnam ya. Alhamdulillah. Ini baru-baru saya ke Maroko bersama keluarga, kelilingin naik onta ke Gunung Sahara. Kalau Bapak Ibu pernah dengar lagu Gurun Sahara, ya ini kita di sana. Ya, Gurun Sahara di Afrika. Ini di Afrika ini. Ini bareng sama anak saya yang dari Perancis, yang dari Inggris. Ya, ini Inggris, ini yang Perancis. Karena dari benua Eropa ke Afrika tuh dekat, biayanya murah ya. Mau berangkat nggak? Mau gitu kan. Ayo gitu. Ini ada semua dalam bucket list saya. Ya, seperti itu. Ini terus saja naik kontak Bapak Ibu 2 jam Bapak Ibu saya sudah puas naik kontak lah ya seperti itu gitu ya. Di Gurun Sahara benar, gurun pasir Bapak Ibu, ya Allah ini kita nginap di gurun pasir juga ini, jadi pengalaman itu luar biasa gitu ya. Kemudian baru-baru ke Cina, saya sudah pernah ke Cina, waktu itu istri minta aku pengen ke Cina dong ya, alhamdulillah ya Allah izinkan gitu. Jadi seperti yang Pak Anas bilang, tis kedip mata saja ya. Kalau tahu rahasianya kan ilmu magnet rezeki kan begitu. Anda kalau tahu rahasianya maka dikatakan rahasia magnet rezeki. Kalau sudah tahu rahasianya nyaman banget. Nah, begitu pun juga sebenarnya dengan LOP. Kalau sudah juga tahu rahasianya juga akan nyaman banget ya. Nah, sama juga saya sudah punya impian pengen keliling Indonesia ya. Seperti itu beberapa kota sudah saya singgahi, kota-kota besar dimanapun ya, termasuk di timur dan barat. Cuman ada yang belum tuh yang keinginan saya LOP saya. Saya pengen ke timur, ke Papua Bapak Ibu. Ternate saya sudah pernah ya. Ke Ternate saya sudah pernah. Seperti itu. Ke Ambon saya sudah pernah. Tapi ke timur tuh Papua saya belum Bapak Ibu. Ke barat pun saya belum. Sumatera saya sudah pernah Bapak Ibu. Tapi yang ke barat itu saya belum tuh adalah Aceh. Sabang. Saya bisa berangkat Bapak Ibu. Saat ini pun ke Papua bisa. Tapi bukan seperti itu yang saya inginkan. Ya, saya ingin itu mengulangi pola LOP-nya. Ini nggak ke-sharing ya? Tadi yang saya sampaikan, materinya. Enggak ya? Oh, nggak ada suaranya ya. Halo. Sepertinya nggak ke-sharing ya, Mbak Dian ya? Materi-materinya tadi, enggak ya? Oke, lanjut Coach. Enggak, materi tadi nggak ke-sharing ya? Iya. Aman Teman-teman tadi aja, nggak ke-sharing aman ya? aja. Hah? Aman aja. Enggak, hanya dengar suara aja tadi ya? Lanjut Coach. Oke, Ya lanjut. Allah, saya tidak ingat kalau nggak ke-sharing ya materinya ya. Ya, Coach, dengan suara aja tadi. Waduh, Bu, maafkan. Oke. Saya yang kurang tepat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Salah saya. Jadi gini, oke, nggak apa. Saya akan cepat saja lagi. Jadi gini, tadi tuh saya jelaskan ini Bapak Ibu. Aduh, jadi saya jelaskan ini Bapak Ibu. Ya Allah. Ya, bahwasannya di dunia kuantum itu kan adalah dunia keajaiban ya Bapak Ibu ya. Ini kelihatan gambarnya ya. Dunia keajaiban atau saya bilang dunia percepatan ya. Bahwa dalam dunia kuantum itu semua satu sama terhubung. Jadi gini, ya, ini dalam hadisnya tadi dalam Al-Qur'annya Al-Maidah tuh barang siapa membunuh seseorang
maka dia seperti seakan-akan membunuh semua orang. Itu yang dikatakan satu sama terhubung. Barang siapa melihara kehidupan seorang, maka seakan-akan itu dia menggambarkan dalam Islam itu yang satu sama terhubung, atau tentang dunia kuantum itu zaroh namanya, energi paling halus, ya. Dan ini saya bilang, ya Allah, mohon maaf ya, ini gambarnya begini Bapak Ibu, gambarnya begini tadi yang disampaikan oleh Pak Nas tuh, tabarakallah tuh luar biasa. Pak Nas menggambar tentang bagaimana sih dunia kuantum, dunia realita, ya. Jadi dunia realita, dunia kuantum itu satu kesatuan. Nah, hanya di dunia realita itu yang tadi saya bilang, dia ada, tadi yang saya gambarkan antara Surabaya dengan Balikpapan berarti nggak kelihatan ya. Jadi dunia realita itu begini digambarkan. Apapun dunia realita yang nampak. Kumpulan manusia, alam semesta, dan sebagainya. Berlaku dimensi ruang, dimensi waktu, dimensi jarak. Ya, kenapa dimensi waktu, ruang, dan jarak? Ini anggaplah Balikpapan, ini waktu, tempatnya, ruangnya. Ini adalah Surabaya. Secara realita, itu ada jaraknya Balikpapan Surabaya. Maka berlakulah jarak. Nah, ketika ada jarak, maka berlakulah waktu. Saya mau ke Surabaya pakai apa? Kapal laut, butuh waktu. Pesawat terbang, butuh waktu. Tapi di dunia realita itu nggak relevan lagi ruang, waktu, dan jarak. Maka teorinya Einstein juga tentang teori relativitas, teori tentang dunia kuantum itu menggambarkan begini. Kenapa nggak ada ruang, nggak ada waktu? Ya karena kan nggak berlaku, maka nggak berlakulah hukum fisika, hukum fisik, hukum kebendaan, maka berlakulah hukum tidak nampak atau hukum kuantum. Hukum kuantum itu waktu, jarak nggak berlaku. Seperti ini. Mana waktunya, mana jaraknya, mana ruangnya? Enggak. Dia satu tempat saja. Blok. Gambarnya seperti gambarnya. Maka ketika seperti ini nggak ada jarak kan, nggak ada ruang. Seperti itu. Nah, ini artinya semua ini dipercepat. Kayak terjadi keajaiban. Ya. Nah, keajaiban terjadi di dunia kuantum, bukan di dunia realita. Nah, sama ini, ya. Nasib ini kan nampak. Berlaku hukum realita, ya. Sekunder saja. Kalau Bu Dian bilang, abaikan tuh realitas sekunder. Abaikan apapun yang terjadi. Nah, pikiran ini masuk dalam dimensi dunia kuantum. Maka hati-hati dalam pikiran-pikiran yang tidak baik. Karena begitu pikiran-pikiran tidak baik, menjadi nasib juga yang tidak baik. Ya, dipercepat juga tidak baiknya. Maka bagaimana caranya? Ya, harus berpikir yang positif. Karena apa? Karena itulah dimensi kerjanya dunia kuantum, dunia yang dipercepat. Ya, kalau saya bilang, gampangnya dunia kuantum itu sangka baik aja sama Allah. Walaupun hidup kita itu tidak banyak uang, tapi pikiran kita uang banyak keliling dunia, ini sangka baik sama Allah. Ketika kita sangka baik, masuk dalam dimensi dunia kuantum, maka benar-benar akan terjadi uang banyak keliling dunia. Aku sesuai prasangka hambaku, kan gitu ya. Seperti apa namanya? Hadisnya. Nah, maka dunia kuantum itu ada, ilmu pengetahuan membuktikan, ilmiah, secara spiritualitas juga ada. Gitu. Nah, ini juga tadi, ya, ketika semua pikiran perasaan sudah baik, maka LOP kita, hajat kita, itu seperti tanah yang subur. Nah, apa tanah yang subur itu? Ketika pikiran kita, perasaan kita tuh semuanya husnuzon billah, sangka baik sama Allah, masuk ke dunia kuantum. Maka akan dipercepat impian kita. Nah, kalau pikiran kita yang tidak positif, kalau kita nggak paham rahasia tentang LOP, rahasia dunia kuantum, rahasia magnet rezeki, maka impian kita terjadi seperti yang saya contohkan tadi, terjadi, cuman berlakulah proses seperti Bu Sofi tadi, dia punya daftar tunggu, pengen ditarik ke 2026, tapi pikirannya tidak nyaman, perasaannya tidak punya sangka baik, tidak masuk ke dalam dimensi kuantum yang benar, dia masuk ke dimensi kuantum yang tidak sangka baik, maka yang terjadi nggak bisa 2026, tetap aja dia akan haji, tapi daftar tunggunya 30 tahun. Tapi kalau dia memahami tentang dunia kuantum, daftar tunggu 30 tahun, dia punya pikiran perasaan yang selalu positif, sangka baik sama Allah, maka hajinya akan tertarik menjadi ke 2026. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, hal ini sama yang saya lakukan, saya ceritakan tentang impian haji saya, ya. Akhirnya pola itu saya ulangin ketika saya paham, saya keliling dunia, saya umrah berkali-kali dan lain sebagainya. Beberapa tempat saya inginkan, Allah izinkan dan lain sebagainya. Ya. Termasuk tadi ketika saya ingin ke Aceh. Saya sudah keliling gitu kan ya. Saya sudah keliling Nusantara, kota-kota besar ya, tapi saya belum pernah yang ke barat, belum pernah yang ke timur. Ternate udah pernah saya, Ambon sudah pernah. Ya, Manado pernah. Seperti itu pernah gitu ya. Tapi saya belum pernah ke Papua. Ya, saya belum pernah ke barat. Sumatera udah sampai Medan, sampai Pekanbaru, sampai Palembang dan sebagainya. Sampai Lampung udah pernah saya. Tapi yang saya belum pernah itu adalah ke Aceh. Nah, ketika saya tahu polanya, maka pola itu saya ulangin Bapak Ibu. Ya, ini yang saya terakhir ke Maroko. Ya kan? Dan saya ceritakan naik onta 2 jam
ya seperti itu di padang pasir. Ini baru-baru Desember saya ke Cina lagi ya seperti itu. Nah, ketika saya pengen ke Aceh, ya Allah izinkan Bapak Ibu, kemarin saya baru pulang dari Aceh, gitu. Nah, impian-impian ini selalu saya ceritakan kalau Bapak Ibu yang pernah ikut kelas saya, impian-impian saya itu selalu ceritakan karena itu pola saya, pola LOP saya. Kenapa Pak Nas selalu menceritakan impian-impian dia? Walaupun dia masih punya hutang waktu itu 21 M, dia ceritakan. Ketika semakin dia ceritakan impiannya dia, maka impiannya dia itu akan terwujud cepat. Maka hutangnya akan selesai. Ini ada semua dalam impian saya dan ini selalu saya ceritakan, ya. Karena saya tahu polanya. Sama ketika saya menulis haji 2022, ya. Ini saya ceritakan dalam seminar dalam apa Bapak Ibu, ya tolong doakan saya gitu ya. Saya bisa haji tuh ya 2024. 2022 waktu itu. Saya nulis 2020, 2022. Tapi 2022 kan Covid ya. Akhirnya saya revisi menjadi 2024. Saya tulisnya di 2022 ya. Kemudian ini saya tulis nih, saya pengen haji tuh 2024 sama seperti Bu Sofi begitu, teman-teman yang lain. Maka impian itu ditulis. Saya tinggal ngadu aja kepada Allah gitu kan ya waktu umrah dan sebagainya. Ya Allah saya pengen haji 2024 Bapak Ibu. Ya, ini haji yang kedua. Nah, saya nggak pernah tahu Bapak Ibu. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Ya, saya pengen haji tuh 2024 gitu kan ya. Ini haji yang kedua. Bisa nggak saya berangkat haji saat itu juga 2024? Bisa Bapak Ibu. Ada haji furoda, ada haji yang muzamalah dan sebagainya. Tapi kan duitnya lumayan ya, 300 juta. Saya secara logika ya sayang juga dong gua keluarin 300 juta kan saya karena saya sudah haji gitu. Ya kan? Saya nggak daftar yang reguler, ya nggak juga Bapak Ibu. Daftar tunggunya juga 30 tahun kan, balik kapan? Duitnya juga 90 juta, 60 juta, terus nanti kelulusan menjadi 90 juta, ya eman juga. Nah, tapi inilah, ya, impian tetap kita jaga, sangka baik sama Allah gitu, LOP tetap kita pertahankan, sangka baik sama Allah gitu kuncinya, maka Allah tuh memberikan satu cara yang unik, yang ajaib gitu. Nah, di bulan April itu saya berangkat umroh haji itu 2025 itu April ya. Mei berangkat hajinya 2024. April 2024 tuh ada teman saya ya. Dia bilang, "Mas Sofan, ini ada jamaah satu gitu ya yang biometriknya di Kota Sopeng itu nggak berhasil gitu. Nggak berhasil, gagal. Kamu temanin dia orang kampung nih, dia belum pernah ke Jakarta. Kamu temenin ya ngurusin biometrik di Kuningan." Seperti itu, di BPS itu, Kuningan. Sekalian Mas Topan gitu ya, sekalian Mas Topan ngurusin visanya juga. Hah? Gitu kan saya cuma diam. Hah? Udah nggak bisa ngeliat, oh keren lagi gitu kan ya. Siapin tuh pasportnya, siapin kartu keluarganya, fotonya, visa apa namanya, KTP. Gitu Bapak Ibu. Ya, sama kejadiannya itu 2009, 2011 Bapak Ibu. Polanya sama. Saya ulangin. Saya nggak pernah tahu kalau 2024 itu ada jamaah yang minta ditolong nemenin urus biometrik supaya keluar visa. Saya yang diminta. Dari sekian orang katakanlah gitu. Saya yang diminta sama temen. Temenin dia gitu. Ya kan? Saya nggak kenal si ibu itu siapa gitu. Ya. Kita janjian akhirnya di Jakarta. Pak Tovan gimana nih? Sampai di bandara tuh dia nggak tahu, dia belum pernah. Bu, saya di sini Bu, ini sini Bu, ayo Bu berangkat. Barengan ini Bu saya tungguin. Ibu pakai baju apa, tasnya apa, keluar dari pintu mana, sampai sebegitunya. Ya, orang Sopeng. Akhirnya keluarlah visa saya Bapak Ibu. Ini visa ziarah. Visa wisata ya. Ini visa ziarah waktu 2024 keren banget ya. Ini visanya setahun, multiple. Ya, masih masih berlaku sampai April sekarang. Saya masih bisa berangkat umroh dengan visa ini. Nah, akhirnya saya berangkat Bapak Ibu. Haji 2024. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Dian, ini testimoni saya yang saya sampaikan ke Pak Nas.
Ya. Jadi begitu Bapak Ibu, ya nggak pernah tahu, ya saya nggak daftar seperti itu, tapi saya daftar di LOP saya buat tulisan saya di LOP saya seperti itu, ya. Nah, maka supaya bagaimana caranya, ya kita harus bisa memahami tuh rahasia LOP-nya seperti apa, ya seperti apa gitu memahami LOP. Jadi law of projection itu kan begini Bapak Ibu pola kerjanya. Ini gambarnya terlihat ya. Suara saya terdengar jelas? Halo? Oke, Jelas, jelas. Lanjut, Coach. Coach. Gambar ini terlihat kan ya? Seperti itu. Nah, jadi ini yang saya bilang dari awal, ini Ya. dipegang ini hukum law of projection-nya. Kehidupan kita seperti ini, ya. Nah, jadi pikiran ini seperti sebuah proyektor. Nasib ini adalah layar. Otak ini itu adalah sumber informasinya atau laptopnya. Nah, maka inilah yang mesti harus dipahamin. Dan kita paham itu Bapak Ibu. Kita semua punya otak. Benar kan ya? Nah, dalam perkembangan tentang dunia otak mengotak gitu. Bukan otak-otak ya, kalau otak-otak enak sih. Ya. Jadi kita harus bisa mengenal cara kerja otak. Jadi secara umum itu Bapak Ibu, otak itu dibagi dua kan ya. Ada otak belahan kiri, ada otak belahan kanan. Secara lebih umum lagi, secara genetika, perempuan itu dikondisikan dengan belahan otak kanan, laki-laki itu dengan otak kiri. Kenapa? Karena cara kerjanya otak kanan itu ya creativity, warna-warni, emosional, gitu ya, empati, ya cinta, kedamaian, imajinasi, ya khayalan, kebaikan dan sebagainya. Ya. Makanya emosional. Makanya kalau misalnya contoh saja, perempuan itu walaupun sudah punya baju satu, dia emosionalnya akan terpengaruh. Dia akan beli baju yang sama dengan warna yang berbeda. Karena emosional. Karena suka dengan warna-warni. Dan sebagainya seperti itu. Ini gambaran besar aja. Kalau laki-laki punya baju satu, ya sudah cukup satu. Karena apa? Karena bisa mengontrol. Karena logis. Karena rasional. Karena matematis. Strategi dan lain sebagainya. Ada alasan dan sebagainya. Itu dibedakan seperti itu. Nah, yang menariknya kan, kita harus paham nih. Memahami tentang otak kiri dan otak kanan. Ya, secara umum seperti ini gitu kan. Ini umum gitu. Jadi otak kanan itu otak yang creativity, imajinasi dan lain sebagainya. Sementara otak kiri itu lebih cenderung rasional, logis, data, fakta, kritis, berpikir secara struktur. Otak kanan berpikirnya secara menyeluruh, lompat-lompat dan lain sebagainya. Nah, yang menariknya kan gini sebenarnya. Yang menarik kan gini. LOP itu teman-teman, ya, LOP itu bukan lebih cenderung, cara kerjanya otak kanan. Kenapa? Imajinasi. Misalnya tadi tuh, Bu, saya ulangin lagi nih ya, ini saya ulang-ulang terus nih Bu Sofi nih ya. Insya Allah akan jadi Bu ya 2026 hajinya. Misalnya Bu Sofi itu, daftar tunggunya hajinya mungkin 30 tahun. Dia imajinasikan tuh, dia LOP-kan tuh. Artinya kan belum terjadi itu LOP ya, menggambarkan, memprediksikan bahwa daftar tunggu 30 tahun tuh saya tarik itu 2026. Membayangkan, mengimajinasikan. Nah, itu adalah dominasi otak kanan, teman-teman. Padahal nih, bisa jadi kita bukan dominan otak kanan loh. Bisa jadi kita tuh dominannya otak kiri. Nah, ini dia. Ibarat ini, ibu bapak kan punya tangan kiri, tangan kanan. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu bekerja secara dominan, tangan kanan atau tangan kiri? Ayo, tangan kanan atau tangan kiri? Salah satu, silakan jawab. Secara dominannya. Katakanlah tangan kanan. Kanan, Ustaz. Kanan ya, Pak Erwin. Enak nggak makan dengan tangan kanan? Nggak perlu pakai sendok. Nyaman? Nyaman. Nyaman kan? Tangan kiri bisa nggak dipakai buat makan? Nggak bisa, karena bukan kebiasaan tangan kiri, Ustaz. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi nggak nyaman kan? Bener nggak? Betul, betul. Enak kan? Tangan kanan dipakai nulis bagus, bagus. Tulisan Latin, tulisan Indah, hasilnya bagus, bagus. Tangan kiri bisa nggak dipakai buat nulis? Bisa. Hasilnya bagus? Kagak. Kenapa? Karena nggak nyaman. Nah, maka ketika tidak terjadi kenyamanan,
Ya, udah jelas tuh rumusnya. Kalau hati perasaan kita tidak nyaman, maka nggak ada tuh energi rezeki yang masuk. Nah, gitu. Sama tuh, ketika kita LOP, nggak nyaman, nggak nyamannya timbul di hati keraguan, timbul di hati deg-degan, timbul di hati rasa tidak nyaman, rasanya nggak mungkin, nggak mungkin. Udah deh. Sebagaimanapun kita mau kuat, tapi kalau kita nggak paham, nggak nyaman, kita dipaksakan LOP-nya dengan bola otak kanan, sementara kita otak kiri. Ketika itu mau dipaksakan, tentu nggak nyaman. Pak Nasir suka menggambarkan, maka ketika pikiran, perasaan kita, dan tindakan kita nggak selaras, itu ngeheng. Nggak ada rezeki. Ular itu, mestinya kan gini ya, ular itu panjang, tapi tangan kita begini. Ayam itu pendek, gajah itu besar, semut itu kecil. Ini kan pikiran perasaan tuh nggak nyaman, nggak enak. Kenapa? Karena nggak selaras. Maka ketika nggak selaras, nggak ada tuh rezeki. Sesungguhnya gajah itu ya besar, tindakannya juga besar. Semut itu kecil, tindakannya juga kecil. Ular itu panjang, juga tindakannya panjang. Ayam itu pendek, maka juga tindakannya juga pendek. Maka pikiran, perasaan spiritual, dan tindakan apapun ketika selaras, maka rezeki itu masuk. Itu kuncinya. Kenapa di LOP kita tidak mudah? Karena kadang-kadang kita tidak paham keselarasan itu. LOP gaya kanan, kita dominan otak kiri. Ya, misalnya Bu Sofi ini, sebenarnya Bu Sofi ini dominannya otak kiri. LOP-nya menggunakan polanya otak kanan yang berimajinasi. Saya pengen haji nih. Ya, secara logika dia mestinya saya berangkat 30 tahun lagi nih. Otak kiri ini logika, rasional. Tapi dia paksakan dengan membayangkan bahwasannya 2026 saya haji nih. Nggak sinkron. Nggak kejadi. Saya berani bertaruhan. Gitu. Nggak ya. Maksudnya nggak akan mungkin kejadi 2026. Kecuali dia punya spiritualitas yang sangat tinggi banget. Sangka baik yang sangat tinggi banget. Tapi secara umum nggak jadi. Nah, ketika kita paham, saya ini otak kanan, maka pola LOP-nya otak kanan. Saya ini otak kiri, maka pola LOP-nya otak kiri. Gitu, teman-teman. Nah, ini banyak sekali testimoni terkait dengan mereka-mereka yang sudah paham ya. Termasuk juga nanti Budian nih. Budian juga nanti akan berbagi sharing ya. Bagaimana memahami ya. Dan ini memang kita buka kelasnya, ada kelasnya ya selama kurang lebih 2 hari. Seperti itu, memahami bagaimana pola teori tentang rahasia dunia kuantum dan law of projection yang sesuai fitrahnya. Ini banyak sekali testimoni. Saya ingin menyampaikan saja yang ini. Ini. Nah, yang ini sih tinggal Bu Dian ceritain. Ya. Nah, Bu Dian ini belahannya dominannya otak kiri. Tapi bagian bawah. Ya. Nah, ini Bu Dian nih pingin suatu saat tuh ke sini nih. Silakan Bu Dian. Giliran Anda, bukan giliran saya. Untuk sharing nih terkait hal yang ini nih. Ya. Halo Bu Dian? Jangan lihat HP. Itu lagi closing dinner tuh. Oke, loh, Coach. Nah, kan Bu Dian tuh Iya. otak kiri ya. Lanjut Dia dulu, belahan Coach. dominan otak kiri. Inilah yang dia lakukan. Dan dia paham polanya. Dia sudah tahu LOP-nya. Pola LOP-nya. Maka ini yang dia lakukan. Silakan Bu Dian. Oke, Masya Allah, Coach Stefan ya. Banyak banget ya Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Coach Stefan tadi. Mohon izin suara saya terdengar jelas ya. Jelas. Oke, seperti yang disampaikan Coach Stefan tadi, kita itu mempunyai apa tadi Coach ya, yang berbeda-beda ya, LOP-nya berbeda-beda Ya, gitu. belahan Kalau otak. saya Cara kerja sih, otak ya. iya benar. Kalau saya tipe yang ini Bapak Ibu. Kalau misalkan tuh, saya pengen ke Turki ya. Sebelum jauh ke Turki tuh saya sudah punya gambarnya dulu. Saya pajang yang terlihat ketika saya lewat tuh terlihat di kedua mata gitu. Saya akses itu rasanya belum ke sana, tapi seolah-olah sudah di sana seperti itu ya. Jadi apa ya? Kita itu mengakses rasanya. Jadi belum kejadian, tapi seolah-olah sudah nyata seperti itu. Juga sering menulis di buku, kemudian apalagi gambar-gambar, foto-foto yang terkait dengan impian itu saya pajang di tempat yang terlihat ataupun di buku apa, Bapak Ibu, di buku Dream itu ya, Dream Book seperti itu.
Alhamdulillah kemarin tuh mana ya Bapak Ibu. Nah saya pajang tuh di Dreambook itu gambar kan kepingin ke Jepang ya Bapak Ibu. Saya ini aja sih apa itu namanya? Beli suatu gambar, pokoknya ada gambar yang berbau Jepang gitu ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu itu gambar apa, pokoknya kayak ada bunga sakura sama yang berbau-bau Jepang itu. Ternyata Masya Allah kemarin waktu ke Jepang bersama Ustadz Nasrullah juga Kostofan juga ya Bapak Ibu. Ternyata itu Bapak Ibu lihat ya, itu ada kayak kuil. Nah ternyata oh, saya itu waktu ke kuil tuh kayak gini. Ini kayak pernah ke sini ya, tapi di mana ya? Kayak bukan pernah ke sini, kayak pernah lihat ini ya, tapi di mana gitu ya. Oh, Masya Allah, ternyata saya pernah memasang gambar itu di buku impian saya gitu. Kemudian ada yang itu gliko yang kayak orang senam itu ikonik banget ya kalau ke Shinsai Basi Suji. Apa coach? Saya basai. Pokoknya di situ Saya loh basi, Bapak benar, Ibu. benar, benar. Oh iya, Shinsai Basah. Shinsai Basi ya. Nah, itu ikonik banget ketika orang-orang ke situ itu pasti mereka akan foto di depan Gliko. Saya tuh gini, ini foto ini kayak pernah saya lihat di mana. Oh, ternyata saya buka lagi. Oh ya Allah, ternyata ternyata itu ada di ini Bapak Ibu di salah satu buku impian saya. Jadi Bapak Ibu ini ya, Masya Allah, silahkan tulis impian. Nanti akan lebih detail lagi dibahas oleh Kostofan bagaimana belahan otak Bapak Ibu. Kan otak itu punya belahan yang berbeda-beda. Nah, nanti LOP Bapak Ibu akan lebih cepat tercapai jika Bapak Ibu memahami lebih dalam. Ternyata otak saya itu begini. Nanti ilmunya akan dibahas lebih dalam lagi seperti itu. Gitu aja sih, Coach ya. Silakan. Oke, ya, sip ya, menarik. Jadi ketika kita sudah mengetahui polanya seperti yang disampaikan oleh Bu Dian tuh ya, saya ini otak belahan kiri ini, ya, otak belahan kiri itu ada polanya, ada caranya. Salah satunya yang begini, ya, dia kumpulkan gambar, tulisan, diakses, gitu, diakses rasanya tuh dengan melihatnya, membacanya dan lain sebagainya, dan terjadi Bapak Ibu. Nah itu kalau sudah memahami polanya, ini otak belahan otak kiri atas ini juga sama ya, tapi ini kita akan percepat saja. Nah, yang menariknya Bapak Ibu nanti bisa tuh Bapak Ibu kalau pengen juga belajar seperti kami gitu kan ya. Nah, saya dengan Bu Dian tuh insya Allah tuh ya buka kelasnya ya. Kalau kelasnya ini saya sudah sering udah berapa angkatan gitu ya dan Masya Allah banyak sekali yang bisa dirasakan. Nah, kayak saya tuh ya, Pak Nas tuh sama tuh, kita kanan bawah. Gaya LOP-nya nggak sama dengan Bu Dian. Bu Dian tuh kiri bawah gitu. Caranya dia begitu tuh caranya. Tapi cara saya nggak sama dengan Bu Dian. Cara saya itu adalah menceritakan impian saya. Semakin saya sering menceritakan impian saya, maka semakin cepat itu terwujud. Kalau teman-teman pernah ikut kelas saya dan lain sebagainya, saya selalu menceritakan impian saya. Saya tuh belum pernah nih, ya, ke wilayah timur. Saya belum pernah ini ke wilayah barat nih. Saya pingin banget gitu. Karena saya pingin haji lagi nih 2024. Saya pingin nih keliling dunia. Gitu. Ya kan? Saya nggak pernah menceritakan, saya pingin punya mobil Alphard. Enggak, karena itu bukan prioritas impian saya. Tapi mungkin nanti saya akan coba ya. Saya pingin punya Alphard nih gitu. Nah, teman-teman kalau pingin gitu ya, ikut kelasnya nih insya Allah itu 2 hari ya. 2 hari dengan kemudian ini online kita nanti ya, secara online. Nanti ada rekamannya. Jadi Bapak Ibu bisa akan ngulangin lagi materinya. Nanti akan belajar tuh di mana sih rahasianya dunia kuantum, memahami benar-benar dunia kuantum, dunia yang benar-benar ada Bapak Ibu, bukan dunia khayalan. Ketika Ibu memahami dunia khayalan, maka ya tidak ada keajaiban bagi Bapak Ibu. Kuantum itu khayalan. Padahal yang namanya khayalan ya khayal lah. Kayak impian, bukan mimpi, kayak mimpi jadinya. Nah, nanti belajar tentang bagaimana memahami dunia kuantum secara real, secara ilmiah, secara spiritualitas juga. Kemudian memahami bagaimana rahasia yang tadi LOP sesuai fitrahnya. Nah, ketika sesuai fitrahnya itu kita nyaman Bapak Ibu. Kalau fitrah kiri, kita tangan kiri, fitrah kita otak kiri, maka lakukanlah dengan gayanya otak kiri. Maka kemudian ketika punya impian apapun, dia lakukan dengan gayanya otak kiri. Nah, ini kita lakukan 2 hari ya. Insya Allah kelasnya Selasa Rabu 4-5 Februari ya 2025. Nanti di Zoom dan FB. Di FB itu buat rekamannya. Jadi bisa diulang-ulang. Kita terbatas early bird itu 200.000 aja Bapak Ibu ya. 200.000 aja, normalnya 350. Nanti kalau mau untuk ikut kelasnya bisa langsung berhubungan dengan Bu Dian. Dan ini Bu Dian tuh berapa kali menceritakan, Mas Sofwan akhirnya mobil datang tuh. Waduh, gue bilang enak banget gitu. Rumah kos-kosan datang itu.
Aku cuma duduk-duduk aja, nyandar-nyandar aja di rumah itu, ditawarin. Itu nyaman banget. Serius kok tahu polanya. Kalau tahu polanya nyaman banget. Gitu. Eh, bawa haji ibunya, gitu kan ya. Jadi itu. Kalau dulu mohon maaf aja, mungkin dulu nggak cepat ya. Sekarang Masya Allah, Allah izinkan tuh cepat semua Bapak Ibu. Tiba-tiba dia, itu nama stopan, mobil, gaya dia. Itu loh rumah kos-kosan lagi proses. Itu loh MRC. Ya Allah, enak banget ya. Serius Bapak Ibu. Nah, maka Masya Allah. saya juga pingin sama tuh berbagi ke teman-teman juga. Bu Dian juga pingin berbagi ke teman-teman. Ya, bagaimana benar-benar bisa memahami rahasia-rahasia dunia kuantum dan rahasia LOP. Gitu. Dan saya sarankan ajak itu keluarga, ajak itu anak, penting buat anak. Seperti anak saya tuh, dia pengen kuliah di luar negeri. Kita sebagai orang tua memahamin, dia tahu cara LOP-nya, kita hanya mendoakan Allah izinkan. Ya, soal biaya Allah yang biayain, gitu. Ya, seperti itu. Oke, Bu Dian, itu materi yang bisa saya sampaikan berbagi buat teman-teman. Jadi kata kuncinya itu dunia kuantum itu ada Bapak Ibu, sangka baiklah pada Allah. Terus benar-benar pahami law of projection kita, gitu ya. Silakan Bu Dian, terima kasih. Oke, jasa kalian ya untuk Kos Taufan, Masya Allah. Plus yang meriah Bapak Ibu untuk Kos Taufan. Ini akan lebih dalam lagi dikupas ya nanti di dalam kelas Bapak Ibu. Private ya Coach ya, one by one akan benar-benar detail belahan otak Bapak Ibu nanti cara LOP-nya begini-begini dan insya Allah akan lebih maksimal ketika Bapak Ibu mempunyai suatu dream atau impian. Insya Allah ya, ini terbatas hanya berapa seat ya Bapak Ibu, hanya beberapa saja dan saat ini sudah ada yang daftar. Insya Allah monggo nanti akan di-share di grup ya Bapak Ibu infonya untuk kelas ini. Ini kelas Kelas apa khususan tadi ini, Coach ya? kelasnya Bu Kelas Dian ini. kelas khususan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin oke Bu Indah ya di mana? Di Permata Jingga ya, deket tempat saya nge-gym. Baik, nanti akan di-share di grup ya Bapak Ibu. Ini hanya nggak bisa banyak karena agar lebih maksimal kita dalam menyampaikan karena detail satu persatu Bapak Ibu akan dituntun memahami belahan otaknya, kemudian cara kerja LOP-nya seperti apa gitu ya. Dulu mungkin seperti yang disampaikan oleh Kostovan ya, saya punya dream atau impian tapi nggak cepat gitu lah ya. Tapi alhamdulillah dengan kita memahami suatu ilmu, artinya apa? Kita bisa memahami suatu keadaan dan kita praktekkan. Oh begini ya, oh Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, seperti itu. Seperti yang disampaikan Kostovan ya, banyak banget impian-impian saya seperti membawa ibu ke tanah suci gitu ya. Polanya seperti ini. Oh, Masya Allah, Allah wujudkan gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, semua karena Allah yang Maha Baik, karena bisa bertemu dengan ilmunya Allah ini, dan kembali lagi ketika kita dapatkan suatu hal tersebut, impian tercapai, kita semakin dekat sama Allah. Oke, apakah ada pertanyaan? Kita buka sesi Boleh, kita pertanyaan nggak buka sih, sesi Coach? pertanyaan Bu Dian. Kita masih punya waktu 30 Oke, menit ya. Silakan kalau ada yang mau baik. ditanyakan. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu, kita masih ada waktu berapa ya? 30 menit ya, Coach ya? Udah berkurang ini. 22 tinggal. Silakan jika ada yang mau tanya Bapak Ibu, monggo. Nanti kalau untuk daftar kelasnya 2 hari ya Bapak Ibu. Dan rekamannya nanti bisa diulang-ulang lagi. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya, monggo. Bu Indah, saya mau aja daftar. Siap. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Ini kan di chat itu Bu Sambil Sofi ya. saya buka Sekedar nih info, chatnya. kami daftar haji November tahun 2013. Dulu perkiraan kami berangkat tahun 2030. Ya kan? Insya Allah bisa akan berangkat aja Bu sesuai perkiraan 2030. Nah, LOP kita tarik itu 2026. Ya. Nah, ini kalau seandainya nanti memahami polanya, saya tuh aku yakin Ibu akan bisa berangkat 2026. Ya, agak sedikit-sedikit 2027 lah gitu misalnya. Ya kan? Kok paham ya. Bu Indah ingin di tahun 2025 sehat walafiat. Amanah tuh. Nanti nggak begini Bu, pola dream goal-nya ya. Nggak seperti itu. Kita akan buatlah nanti.
punya rumah pribadi yang ada di ruang untuk ibadah sholat berjamaah. Insya Allah bisa ini kalau nanti sudah paham polanya. Allah akan mudahkan, benar. Ya, Allah akan mudahkan. Ya, Bu Indah, saya mau daftar. Ya, nanti kalau daftar bisa langsung ke Bu Dian ya, ketentuan impian yang bisa terwujud. Amin. Oke, silakan jika ada pertanyaan atau udah paham. Wah, saya senang kalau sudah paham, saya suka gitu. Masya Allah. Jadi keren banget ya Bapak Ibu kalau kita sudah memahami tuh apa ya belan otak kita, kemudian kita bisa memaksimalkan tuh LOP ya. Kita bahas di kelas itu kan tidak begitu dalam ya. Nah, besok akan lebih dalam lagi bagaimana sih agar lebih maksimal mempraktekkan jurus-jurus LOP sesuai dengan belahan otak karena tiap manusia tuh punya belahan otak yang berbeda ya Bapak Ibu, sama seperti Kostofan sama saya juga sangat berbeda sekali, seperti bahkan Bu Indah pun tidak tahu gitu ya. Nah, insya Allah nanti kelas kita selama 2 hari akan lebih maksimal ya Bapak Ibu untuk membahas ini semua. Masya Allah. Lihat videonya, Coach, ingat LOP bulan Mei tahun lalu. Ri, oke, daftar. Masya Allah. Baik, Maksudnya apa ya. ini Bu, Nanti Bu Eni? Bunda Lihat Firza, videonya Coach, sangat ingat boleh, oh, Bunda. Masya Allah, Bu Firza nih. Sama-sama belajar ya. Iya, nanti saya japri ya, Bunda Firza. Bu Pipit, monggo silahkan. Insya Allah akan apa ya? Kita akan lebih memahami seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, monggo silahkan. Kita masih ada waktu nih untuk sesi tanya jawab. tapi kalau tanyaannya ini, Bu Dian, saya suka tanya gini, saya mau daftar, saya pengen ikut, saya boleh ikut. Nah, itu saya suka kalau Oh pertanyaannya iya, begitu. pertanyaannya gini, apakah seatnya masih ada gitu ya? Eh, Masya Allah. ini nggak ada yang mau nanya ini. Senang banget saya. Ya, kelasnya hari apa sih, Coach? Besok tuh? Senin? Selasa ya kali ya, Selasa Rabu lah. Nanti Hari saya apa? kita sesuaikan 4 Oh, sampai 5 baik. Februari ya. Oke. Dari jam 8 sampai jam nggak tahu nih mana Pak Edi. Itu kemarin saya sudah set 4, biasanya sampai 5 jam. Sudah set 4 jam itu sampai masih belum Masya Allah. tuntas juga tuh, ya Allah. Iya, Saya akan karena bantu detail segera banget ya tuntaskan. pembahasannya seperti Iya. itu. Asik Bapak Ibu, jadi lebih mengenal ini diri sendiri, lebih mengenal cara kerja otak kita. Oh, pantesan ya LP saya itu belum ini ternyata. Nah, seperti itulah Bapak Ibu ya, Masya Allah. Oke, iya Coach dibilang untuk doa bareng waktu itu. Acaranya Baik, hari Coach, apa ya? divideokan untuk doa Bunda bareng Eni, waktu itu. insya Allah tanggal Apa dia? 4 Saya malah nggak sampai ingat. 5. Insya Allah lah ya. Insya Allah nanti tanggal 4 5 ya, hari Selasa Rabu ya Bapak Ibu. Selasa Rabu ya. Nanti 2 hari seperti itu agar lebih maksimal. Kalau sehari saja tidak cukup Bapak Ibu ya. Karena kita lebih detail nanti dibahasnya seperti itu. Pak Erwin Lamato nih tanya, Coach mau tanya, dunia kuantum bisa dibilang seperti mimpi yang jadi kenyataan ya? Ya, jadi Pak Hermanto, Pak Erwin dan teman-teman ya. Jadi tadi saya sampaikan tuh ya, dunia kuantum itu ada real seperti dunia realita yang di mana kita hidup sekarang. Secara sainsnya ya, secara ilmiahnya. Jadi bukan mimpi. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya teman-teman ketika punya impian, punya LOP itu kadang-kadang suka meleset. Karena apa? Karena antara LOP-nya dengan pemahaman dunia kuantumnya itu nggak sinkron. Gitu ya. Karena nggak paham arti sesungguhnya dunia kuantum. Padahal kita paham dunia kuantum, dunia keajaiban. Di dunia realita nggak ada keajaiban. Gitu. Jadi nanti bukan sekedar hanya diomongin. Jadi dunia kuantum itu bukan mimpi. Ya. Kalau mimpi kan apa ya? Mimpi itu kan faktor dari Mimpi itu apa dream. ya? Ini banyak sih definisinya mimpi gitu. Tapi itu bukan lah ya. Nah, mimpi itu karena terbawa dari pikiran-pikiran yang masih tersisa dan lain sebagainya sehingga terbawalah ya kan dalam kehidupan. Jadi mimpi
Jadi mimpi itu definisi yang berbeda ya. Pikiran, perasaan kita, kenapa bisa kita bermimpi? Karena masuknya pada dimensi dunia kuantum itu. Yang dia selalu terpancarkan 24 jam. Bapak Ibu gitu ya. Kalau hati tidak nyaman, pikiran tidak nyaman, banyak persoalan, itu nggak bisa tidur satu. Bisa ke bawah dalam mimpi. Maksudnya gitu. Kalau hati lagi senang, lagi jatuh cinta gitu kan ya. Seperti itu bisa ke bawah dalam mimpi gitu. Jadi apa? Karena ke bawah ya, masuk dalam dimensi dunia kuantum itu ya, alam bawah sadar yang tidak nampak yang bekerja 24 jam. Seperti itu. Seperti keajaiban air mata wanita. Ya. Rencana kegiatan pagi apa Mbak Dian? Pagi kegiatan pagi apa malam Mbak Dian? Rencana kegiatannya pagi apa malam? Oh, malam. Ya. Oh, kita Ini sekolah malam. malam Bu Asmain. Ibu atau apa ya? Malam ya. Bu Asma. Coba saya share lagi. Malam rencana Selasa dan Rabu ya. Dari jam 8 lah sampai jam 10 malam. Ya nggak 10 malam sih, kadang sampai jam 12. Kemudian nanti bisa diatur lah ya. Seperti itu. Gitu. Nanti mana Pak Edi? Pak Edi kalau mau riset lagi boleh Pak Edi. Kemarin kita sama Pak Edi sampai nggak ingat tuh sampai jam 12 malam 4 jam gitu. Iya. Silakan Bu Indah, Mbak Rabu 45 Yaki. Februari malam Bapak Ibu kegiatannya. Nanti kalau mau daftar langsung ke Bu Dian. Nanti di grup akan di-share ulang lah. Oke, Mbak Dian? Kalau tidak ada pertanyaan? Oke. Baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi ya. Kita tunggu di kelas pada hari Selasa untuk info lebih lanjut. Nanti akan saya umumkan, saya share di grup ya. Bunda Firza, nanti akan saya kirim japri untuk ininya ya. Untuk apa? Rundown dan flyernya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu ya. Bentar, saya cek lagi nih ke atas. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, Masya Allah, tak terasa apa yang disampaikan Coach Tovan tadi sangat bermanfaat banget. Semoga bisa menambah ya Bapak Ibu memahami hikmah-hikmah yang Allah hadirkan dalam keseharian. Kita tutup ya Bapak Ibu kelas pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya Bapak Ibu di kelas-kelas pendampingan khusus untuk alumni